Selamat siang pemirsa, Berita Nusantara kembali menyapa Anda pada hari ini. Sejumlah berita aktual akan kami sajikan untuk Anda. Bersama saya Haifatunisa, inilah Berita Nusantara selengkapnya. Kita awali dengan kabar dari sektor peternakan pemirsa. Peternak susu kambing di Gemolong, Sragen, Jawa Tengah mengaku saat ini tengah mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan susu yang tengah meningkat. Para peternak susu kambing di Sragen, Jawa Tengah saat ini tengah gusar akibat permintaan pasar yang terus meningkat. Hal ini dibenarkan oleh salah seorang pemilik peternakan susu kambing, Mitra Karya Farm, Budi Harjono. Budi mengaku bahwa saat ini permintaan susu kambing ke peternakannya mulai ramai sejak tahun 2025. Lebih jauh, Budi menjelaskan bahwa sulitnya memenuhi pasokan diakibatkan oleh banyaknya mitra susu yang belum menguasai manajemen, sehingga stok susu selalu berkurang. Kalau soal varietas dan jenis itu sangat berpengaruh karena dari tipe-tipe jenis tersebut ada beberapa genetik yang memang itu genetik unggul khusus untuk perah dan itu khusus untuk pedaging. Dan salah kaprahnya teman-teman itu terlalu mencampur adukan genetik. Mereka mencampur adukan genetik perah dan genetik pedaging. Nah, dan itu akhirnya kurang maksimal di hasil ternak di kemudian hari. Karena di fase itu kurang maksimalnya dia terlalu fleksibel ternaknya akhirnya. Dia pedaging juga enggak, perah juga enggak. Akhirnya cuma eman-eman di ternaknya. Terpisah, Departemen Pertanian Amerika Serikat (USDA) memproyeksikan bahwa konsumsi susu masyarakat akan mencapai 5,3 juta ton di tahun 2025. Sementara itu, Kementerian Pertanian berencana mengimpor 1 juta sapi perah dalam kurun waktu 5 tahun ke depan. Java TV melaporkan. Dari dunia diplomasi, Presiden Republik Indonesia kembali unjuk peran di panggung global. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto beserta para delegasi hadir dalam konferensi tingkat tinggi BRIC tahun 2025 yang dilaksanakan di Brasil. Prabowo bersama para delegasi turut serta menghadiri KTT BRIC 2025 yang diselenggarakan di Museum Seni Modern Aterro do Flamengo, Rio de Janeiro, Brasil pada Minggu 6 Juli 2025 waktu setempat. Seperti yang diketahui, KTT tahun ini mengangkat topik perdamaian global serta kecerdasan buatan. Dalam forum ini, Presiden didampingi oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono, hingga Wakil Menteri Luar Negeri Armanata Nasir. Dilansir dari laman situs Kemenlu Republik Indonesia, Indonesia menganggap BRICS sebagai media strategis untuk kerjasama internasional, serta memajukan kepentingan nasional dalam bidang ekonomi, keuangan, pendidikan, dan teknologi. Java TV melaporkan. Masih terkait KTT BRICS, pernyataan Presiden Amerika Serikat kembali memicu sorotan. Melalui media sosial, Presiden Amerika Serikat menyampaikan keberatannya atas pertemuan BRICS di Brasil 6 Juli 2025 waktu setempat. Usai BRICS mengeluarkan pernyataan bersama untuk mengecam tarif impor dalam KTT yang diselenggarakan di Brasil, ia mengancam akan mengenakan tarif tambahan sebesar 10% kepada para anggota negara BRICS. Jika hal ini menjadi kenyataan, maka seluruh negara yang menjadi anggota BRICS, termasuk Indonesia, akan dikenai tarif tambahan yang dilontarkan Trump. Sebagai tambahan informasi, sebelumnya para pemimpin dari 11 negara anggota BRICS menyuarakan kekhawatiran mereka mengenai tarif impor Trump yang dinilai dapat merusak ekonomi global. Kekhawatiran tersebut dikeluarkan dalam pernyataan bersama antar pemimpin BRICS. Java TV melaporkan. Beralih ke Jawa Barat, bencana alam kembali melanda wilayah Bogor. Hujan deras pada Sabtu 5 Juli lalu mengakibatkan banjir dan tanah longsor di sejumlah titik.
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPD) mencatat setidaknya ada sebanyak 49 bencana terjadi yang tersebar di 48 titik di wilayah Kabupaten Bogor. Hal ini menyebabkan puluhan rumah dan setidaknya ratusan orang terdampak akibat bencana ini. Kepala Tim Logistik BPD Kabupaten Bogor, Andi Sumardi mengatakan bahwa setidaknya puluhan bencana tersebar di 18 kecamatan dari total 40 kecamatan di Kabupaten Bogor. Andi merinci bahwa bencana yang terjadi antara lain longsor, banjir, angin kencang, hingga rumah ambruk. Dalam keterangannya kepada sejumlah wartawan pada hari Minggu 6 Juli 2025 lalu, Andi merinci bahwa setidaknya 3 orang meninggal dunia, 1 orang luka akibat timbunan longsor, sementara sebanyak 449 orang terdampak dan 16 orang mengungsi akibat bencana ini. Andi lalu menambahkan bahwa setidaknya 7 unit rumah rusak ringan, lalu 13 unit rumah rusak sedang, sementara 4 unit rumah rusak berat. Java TV melaporkan. Pemerintah memperketat pengawasan penerima bantuan sosial. Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau akrab disapa Gus Ipul menegaskan bahwa jajarannya akan menindak tegas para penerima bantuan sosial yang terbukti melakukan tindakan judi online. Gus Ipul dalam keterangan tertulisnya menyatakan bahwa ia setuju akan melakukan evaluasi menyeluruh serta melakukan perombakan kebijakan yang baik ke depannya terhadap peredaran bansos di masyarakat. Hal ini dilakukan menyusul arahan Presiden Prabowo Subianto yang mengatakan bahwa bansos harus tepat sasaran. Menyikapi hal ini, Kemensos telah berkoordinasi dengan PPATK untuk mengecek rekening penerima bansos. Ketua Tim Humas PPATK, Muhammad Nasir mengatakan, setelah mendapatkan izin dari Presiden, Kemensos menyerahkan nomor rekening yang diduga terlibat aktivitas judi online untuk segera dibekukan. Nasir menambahkan bahwa setidaknya total sejumlah 28,4 juta NIK penerima bansos, serta data 9,7 juta NIK yang tercatat sebagai pemain judi online. Terdapat setidaknya sejumlah 571.410 NIK yang terindikasi penerima bansos sekaligus pemain judi online. Oleh karena itu, terkait hal ini, Gus Ipul menyatakan bahwa hal ini merupakan bagian dari bahan evaluasi yang akan dilakukan Kemensos. Ia menegaskan akan menindaklanjuti temuan serta memastikan agar bansos berjalan sesuai rencana. Java TV melaporkan. Dari sektor ekonomi desa, kabar baik datang dari Kementerian Pangan. Menteri Koordinator Bidang Pangan, Menko Pangan Zulkifli Hasan atau Zulhas menyampaikan bahwa sebanyak 100 koperasi desa siap beroperasi dan menjadi proyek percontohan. Terkait dengan akan beroperasinya 100 koperasi desa, Zulhas menyebutkan setidaknya sudah ada 500 koperasi yang telah berbadan hukum. Akan tetapi, saat ini baru 100 koperasi yang memenuhi semua persyaratan, sehingga siap diluncurkan, ujarnya dalam rapat koordinasi peluncuran koperasi desa. Ujar Zulhas di kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, Senin 7 Juli 2025. Zulhas juga meminta agar seluruh pemerintah daerah untuk turut menghadirkan koperasi di tiap desa atau kelurahan di wilayahnya. Ia menambahkan bahwa koperasi yang akan dibentuk tidak perlu langsung memenuhi seluruh persyaratan, sehingga dapat dipenuhi saat peluncuran serentak ke depannya. Java TV melaporkan. Kita beralih ke kabar duka dari perairan Selat Bali. Data korban yang menaiki KMP Tunujaya yang tenggelam di Selat Bali Rabu 2 Juli lalu diduga tidak valid. Hal ini didasarkan pada banyaknya penumpang yang tidak tercatat dalam insiden tersebut.
Sejumlah masyarakat menyebut bahwa anggota keluarga mereka hilang akibat terlibat insiden ini. Mengaku namanya tidak masuk ke dalam daftar korban kapal. Hal tersebut dibenarkan Erna, warga Banyuwangi yang mengaku anaknya yang bernama Daniar yang turut menjadi penumpang. Ia menyebut Daniar menggunakan jasa travel saat menaiki kapal. Kemudian ia mendapatkan kabar putranya yang turut menjadi korban pada Kamis 3 Juli 2025. Akan tetapi, nama putranya tidak ada dalam daftar korban kapal. Meskipun demikian, Erna masih berharap sembari bersabar di ruang tunggu pelabuhan Ketapang, sembari menanti kabar terbaru dari tim SAR. Tidak hanya itu, seorang WNA, warga negara asing asal Malaysia, Fauzi bin Awam, yang juga menjadi korban, namanya tidak masuk ke dalam daftar korban. Hal ini dibenarkan oleh pengakuan istri Fauzi, Yatini. Ia mengaku Fauzi menjadi korban kapal tersebut. Akan tetapi, saat ia mencari daftar korban, nama Fauzi tidak ada di sana. Deputi Operasi dan Kesiapsiagaan Basarnas Laksamana Muda TNI, Ribut Eko Suyanto, mengatakan bahwa pihaknya sudah mendata melalui posko terpadu untuk menampung aduan masyarakat. Saat dihubungi di hari Minggu 6 Juli 2025 malam, ia mengaku saat ini pihaknya masih menelusuri dugaan data korban yang tidak lengkap. Java TV melaporkan. Masih terkait insiden KMP Tunu Jaya, Wakil Presiden turun langsung ke lapangan. Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka meninjau langsung perkembangan pencarian penumpang serta awak kapal yang hilang akibat insiden kapal Tunu Jaya di Banyuwangi. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tiba di Pelabuhan Ketapang pada Minggu 6 Juli 2025. Kunjungan Gibran ke Ketapang yakni untuk memantau perkembangan pencarian awak kapal beserta penumpang KMP Tunu Jaya yang tenggelam Rabu 2 Juli lalu. Gibran tiba didampingi oleh Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elistianto Dardak, Bupati Banyuwangi, beserta pejabat yang turut mendampingi. Dalam kunjungan ini, Gibran menyimak berbagai arahan yang diberikan, termasuk upaya serta rencana pencarian ke depannya, yang dijelaskan oleh Deputi Operasi SAR dan Kesiapsiagaan Laksamana Muda TNI Ribut Eko. Selain itu, Gibran turut meninjau posko yang digunakan anggota keluarga korban untuk menginap serta mencari informasi. Namun, dalam kunjungan ini, Gibran tak berkomentar apapun saat ditemui sejumlah awak media yang menunggu sejak pagi. Java TV melaporkan. Berikut ini kabar yang menyita perhatian publik di media sosial. PBNU memberikan peringatan atas tindakan perusakan sebuah rumah di kawasan Desa Tangkil, Kecamatan Cidahu, Kabupaten Sukabumi. Peringatan ini diambil buntut viralnya kejadian saat retret keagamaan di rumah tersebut. Ketua PBNU Ahmad Fahrul Razi mengatakan keprihatinan atas kejadian perusakan rumah saat retret agama Kristen berlangsung. Ia mengingatkan akan komunikasi yang harus terjalin antara tokoh umat beragama guna mengantisipasi kejadian serupa terulang. Hal ini ia sampaikan kala dihubungi wartawan pada Senin 7 Juli 2025. Pria yang akrab disapa Gus Fahrur menilai warga Indonesia khususnya harus saling menghormati dan menghargai sesama, serta meninggalkan rasa saling curiga antar masyarakat. Sebagai tambahan informasi, peristiwa ini terjadi pada tanggal 28 Juni 2025. Bahwa kami tidak ada membangun gereja. Tempat itu adalah villa pribadi. Kami sedang mengadakan retret dalam rangka liburan sekolah anak-anak. Dan kebanyakan pesertanya adalah remaja dan anak-anak. Tiba-tiba kami mendengar suara keramaian di pagar. Orang gedor-gedor pagar, orang berteriak-teriak. Dan pada saat itu kami sangat kaget. Karena tiba-tiba banyak batu-batu bertebaran, batu-batu dilempar. Dalam video beredar,
terlihat sejumlah warga yang melakukan tindakan vandalisme, yakni merusak rumah salah seorang warga yang digunakan untuk menjalani ibadah keagamaan. Java TV melaporkan. Dari sektor kesehatan dan pemenuhan gizi masyarakat, Badan Gizi Nasional (BGN) mengumumkan para penerima MBG makan bergizi gratis yang disalurkan oleh pemerintah melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai daerah per Juli 2025. BGN yang diwakili oleh staf khususnya, yakni Redi Hendra Gunawan, mengungkapkan bahwa jumlah penerima program tersebut melebihi penduduk di Singapura. Dalam keterangan resminya yang disiarkan Kantor Komunikasi Kepresidenan, PCO di Jakarta, Minggu 6 Juli lalu. Redi turut menambahkan bahwa pada pekan kedua Juli, sekitar 473 SPPG baru akan beroperasi, sehingga total SPPG yang beroperasi ditargetkan akan mencapai sekitar 2.200 unit. Saat ini, kata Redi, BGN masih mempercepat verifikasi mitra SPPG yang jumlahnya kurang lebih 4.000 unit. Ia berharap target penerima MBG oleh BGN per Agustus 2025 mencapai 24 juta orang, serta jumlah SPPG sebesar nantinya akan sebanyak 8.000 unit. Java TV melaporkan. Baik pemirsa, informasi tadi sekaligus menjadi penutup perjumpaan kita hari ini. Saya Haifatunisa dan segenap tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Selamat siang, salam berita Nusantara.